tentang adab talib ma'asyihi. Terakhir membahas permasalahan adab di mana seorang talibul ilmi dilarang untuk memanggil gurunya dengan namanya atau dengan gelarnya secara khusus, dan yang lebih tepat memanggilnya dengan ya syekhi, ya syekhana. Qala rahimahullahu ta'ala waltazim tawqir al-majlis wa izhar sururi min ad-darsi wal ifadata bihi. Iltazim, dan pegangilah tawqir al-majlis, sikap memuliakan majlis ilmu, wa izhar surur min ad-dars, dan menampakkan kegembiraan dari pelajaran tersebut, wal ifadah bihi, dan mengambil faedah dari padanya. Ini adab ketika ada di majelis ilmu. Seorang talibul ilmi harus menunjukkan sikap bersemangat, senang, menghormati majelis. Nah, maka tindakan-tindakan yang menunjukkan kemalasan, menunjukkan kurang perhatian, menunjukkan kurang ibadah ditinggalkan. Memang sebagaimana yang disebutkan kemarin, sadar sampaikan, ada yang kemudian masih buka-buka kitab, ada yang main-main sesuatu, ada yang garis-garis di bawah, ada yang kepalanya naik ke atas, mengatakan begini, perhatian dengan harusnya melamun, misalnya. Apalagi sampai tingkatan tidur di majelis ilmu, itu semuanya merupakan khilaful adab. Yang perlu diperhatikan di sini barakallahu fikum, ketika seorang talibul ilmi berada di majalisul ilm, dia harus meyakini bahwa dia berada di riyadhul jannah, di taman-taman surga. Sebagaimana hadis yang hasan di ghairihi yang datang dari Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah, idza marartum bi riyadil jannati farda'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka merumputlah kalian. Diterangkan riyadul jannah ialah halaqul dzikr, halaqah dzikir, halaqah ilmu. Maka tentunya seseorang ketika mendatangi taman-taman surga, tentu dia akan merasa senang di sebuah taman, apalagi taman-taman surga. Barakallah. Ini keyakinan yang harus ditanamkan dalam hati, sehingga betul-betul ketika ta'lim, ketika dars, ketika datang ke majalisul ilm, dia bersemangat, bergembira, tidak menunjukkan kemalasan apalagi tidur. Hadza. Wa idza badalaka khata'un min asy-syaikh. Ini adab yang berikutnya. Dan apabila nampak bagi kamu kesalahan seorang guru, awahmun, atau tergelinciran, fala yusqituhu dzalika min 'aini, maka jangan sampai kesalahan tersebut menjatuhkan martabat guru di matamu. Fa innahu sababun lihirmanika min ilmi, sebab itu sebab engkau diharamkan dari ilmunya. Wa man alladhi yanju min al-khata'i salima, siapa orang yang selamat dan terbebas dari kesalahan? Tidak ada. Mesti semuanya akan mengalami yang namanya khata' wal wahm, salah menyampaikan, salah pendapat, salah ila akhirih. Cuma di sini barakallahu fikum, tentunya seorang talibul ilmi punya kewajiban untuk memberikan tanbih, adalah mengingatkan kesalahan tersebut, namun biarkannya ya. Jangan sampai rasa hormat, rasa cinta kepada guru itu membuat dia membiarkan kesalahan gurunya. Atau perkara yang tidak bagus. Dalam satu sisi seorang talibul ilmi, dia tidak sampai menjatuhkan martabat gurunya dengan kesalahan tersebut. Di sisi yang lain dia bertanggung jawab dan bertugas untuk membenarkan kesalahan guru. Sekarang permasalahannya barakallahu fikum ialah cara
cara untuk membetulkannya. Di sini ada perincian majelis. Kalau majelisnya itu majlisun am, sebuah majelis yang bakal dihadiri oleh banyak orang dan bakal tersiar, tersebar di banyak orang, di kalangan thalabatul ilm, di kalangan awam, di kalangan semua pihak. Dalam kondisi yang demikian, maka ditanbih fil hal, ditanbih, diingatkan langsung di majelis tersebut, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Nah, nanti ada Syekhna tadi ada yang begini. Nah, nanti supaya tadi itu membetulkan saat juga, sehingga ilmu yang tersebar atau yang tersampaikan di semua kalangan tadi betul, nggak ada yang salah. Dari paham ya, itu kalau majelisnya majelis besar, majelis umum yang dihadiri semua pihak dan semua halayak. Khawatirnya barakallahu fikum kalau tidak dibetulkan saat itu, maka ilmu sampai kepada masyarakat dalam keadaan ada ketimpangan, ada kesalahan, ada wajah, sehingga langsung dibetulkan tapi dengan cara yang tepat. Adapun barakallahu fikum kalau majelisnya khas baina taladah saja, khusus di kalangan para santri saja, paham ya, taladah saja, maka yang lebih tepat barakallahu fikum tanbihnya itu di luar ya, selesai daras, paham, yang mengerti salam tadi datang ke gurunya dengan cara yang baik, kemudian diingatkan dengan bahasa yang bagus. Puan, apa mungkin saya yang salah paham atau gimana? Tapi kok ada begini. Salam tanbih dengan cara yang bagus. Ketika nanti gurunya sadar ada kesalahan, maka sampaikan pada daras yang berikutnya. Daras yang berikutnya. Misalkan yang kemarin begini, itu salah, yang betul begini. Ya. Harga. Jadi kesalahan tidak membuat santri itu paparang, kesalahan tidak membuat santri itu membiarkan pada gurunya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wahdhar an tu'amilahu bima yabjaruhu, dan hati-hati kan, jangan sampai engkau bermuamalah dengan gurumu dengan sesuatu yang membuat dia marah, yang membuat dia bahasa Jawanya ogah gitu. Nah, dia marah, geger, nggak senang. Wa minhu, dan diantaranya yang terlarang, wa minhu yusammihil muwallidun, dan diantaranya apa yang dinamakan oleh orang-orang sekarang, walidun, orang-orang sekarang itu harbul a'sab, perang urat saraf. Harb, perang a'sab, urat saraf. Maksudnya ya bimakna, kata beliau, imtihanu syekhi 'alal qudratil 'ilmiyyati wat tahammul. Yang dimaksud dengan harbul a'sab, yakni menguji, mengetes gurunya atas kemampuan keilmuannya dan tahammulnya dia. Ada tindakan yang kurang ajar barakallahu fikum. Qillatul adab, yang sangat kurang ajar yang dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Dan itu qorainya banyak. Qorainya banyak. Biasanya itu seorang talib yang memiliki niatan semacam ini, dia akan mendatangkan masail mu'dilah, pertanyaan atau masalah yang rumit, aneh-aneh, gitu, yang tidak pernah terdengar di kalangan thalabatul ilm pada umumnya. Ya gurunya, seperti enggak? Jauh sekali, 2 kali, kok bisa? Dinaikkan lagi pertanyaan tadi itu. Saya yang lebih rumit lagi. Bagaimana kalau begini? Terus begitu. Begitu gurunya mentok, belum bisa jawab, senyum dia. Senyum ini mengandung mana?
Namanya senyum kemenangan. Nggak bisa gurunya. Umumnya pula barakallahu fikum nanti di luar majelis nanti dia akan ngomong kepada teman-teman. Itu tadi masalahnya gampang, sering sekali dijalankan dulu. Anak aja bisa menjawab. Yang 10 kali lipat lebih berat pun saya mampu menjawab seperti itu. Salah. Tapi memang sengaja saya tanya guru tersebut supaya kamu tahu dulu kita ini ilmunya nggak seberapa ya. Itu namanya qara'in ya Pak. Paham ya, tanda-tanda yang menunjukkan dia betul-betul mengetes keilmuan. Ini penyakit yang berbahaya ya Pak. Ini tidak semata-mata alamatul hirman, tanda haramnya dia dari ilmu gurunya, tapi alamatul inhiraf, tanda penyimpangan. Ini kita alami, saya dulu masih belajar tahun 90-an. Kita alami yang semacam ini. Nah, ada tipe teman-teman kita ini yang seperti itu. Di majelis ya Pak, di majelis ketika sedang dars tanya itu. Begitu di luar majelis lawan ngomong sama kita orang. Tapi saya nanya itu supaya ustaznya persiapan. Nampaknya ustaznya itu nggak pernah persiapan kalau harus itu. Dari sekian punya pertanyaan tadi saja kelihatan jawabannya masih musajak, yang masih rampiang, ngambang itu nggak pernah jelas begitu. Itu berkali-kali. Nanti ngamuk ustaznya itu. Suruh diam. Dan sekarang ma'aula yang halifun ma'aman harf. Belum hatam dosis. Kita ada fitnah yang melanda umat ketika itu. Barakallahu langsung terpaut dengan mereka. Otomatis kan terpaut dengan mereka. Diusir langsung sama guru. Minggir dari sini. Orang pertama itu usir. Maafkan. Allah musta'an. Bukan mata-mata alamatul firman, tapi alamatul inhiraf. Sintatif. Termasuk juga imtihan syekh. Tamam. Ialah ketika dia itu sudah belajar sama gurunya lama begitu ya. Kemudian dia belajar ke tempat yang lain. Saya akan bahas insyaallah berkait dengan dia tempat. Di tempat yang lainnya itu dia merasakan guru yang ngajari dia itu masya Allah lebih kelihatan alim, lebih kelihatan ilminya, berbobot dan segala macamnya. Ternyata ada talib, tamam, ngatas guru yang sebelumnya. Paham ya? Tanya terus sebelumnya. Telepon dia, awalnya masya Allah ya ini, supaya ingatkan, masih ingat saya sama satu. Oh iya, masya Allah. Gitu. Anak tanya Ustaz gitu. Awalnya bagus gitu ya. Ditanya sekian banyak as'ilah, tujuan dia tuh ngetes guru yang pertama tadi. Ternyata gurunya waduh, anak nggak tahu ya. Allah alam soal ini masalahnya. Allah alam. Nah, di balik apa di seberang sana, ketika dia telepon tadi ada senyum tersembunyi di situ. Memang hatinya dasar guru goblok. Akhirnya apa? Koordinatnya barakallahu fiik. Ialah ketika dia nelpon teman-teman yang lain yang belajar sama guru tersebut atau teman-teman di daerahnya, manggilnya nggak lagi terhormat. Apa yang sampaikan sama si fulan itu? Padahal gurunya dia sendiri yang lama itu. Si fulan tadi ngomong apa? Kok kayaknya saya dengar ada tausiah di tempatnya itu, ada taklim tempatnya. Nyampe kenapa dia itu? Bisa nggak nyampaikannya itu? Nah, itu kan apa ya? Itu namanya qarinah yang menunjukkan dia betul-betul memiliki sikap yang pertama imtihan kemampuan gurunya terkait dengan masalah ilmu. Ini awalnya barakallahu fiik. Akhirnya memunculkan sikap tadi, takabur, ujub, akhirnya diharamkan ilmu dari padanya, nggak punya adab padanya, dan ujungnya nanti barakallahu fiik inhiraf. Ada mungkin yang Allah berikan itu. Terakhirnya alamat inhiraf. Jadi kita ada perkara-perkara yang fitnah yang berkembang
lain dengan gurunya sebelumnya, langsung itu sampai gitu ya. Kemudian mengatakan permusuhan yang sangat keras kepada gurunya tadi. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini barakallahu fi bab ini lain dengan bab dulu terkait dengan masalah periwayatan. Kalau mempelajari kitab mustalahul hadis, itu ada pembahasan tentang imtihan ruwat. Itu maksudnya. Menguji ngetes para rawi. Itu untuk menguji dhabitnya. Rawi ini dhabit atau ghairu dhabit. Paham? Bahkan yang dites itu enggak semata-mata rawi yang sembarangan, seorang alim besar dites. Jadi kisah ngetes Imam Al-Bukhari. Al-Hadis Baghdad menguji Imam Bukhari. Ada yang mengatakan sahih kisahnya, ada yang mengatakan sahih kisahnya. Sehingga ketika Ibnu Ma'in rahimahullah mengetes hafalannya Ibnu Ma'in, Abu Bukain, dan banyak kejadiannya ya Pak. Karena itu banyak beda. Itu terkait dengan permabayatul hadis, supaya hadisnya Rasul itu betul-betul sahih. Bukan terkait dengan hadar rawi, tapi terkait dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kata para ulama diperbolehkan imtihan ala hasabil hajah kalau diperlukan. Wantaha bintihail hajah, dan selesai ketika selesai hajat. Paham ya? Kalau dibutuhkan enggak boleh ngetes. Enggak boleh ngetes ya. Tapi kalau diperlukan dites. Begitu selesai. Jangan teruskan lagi. Itu terkait dengan hadisnya Rasul, bukan terkait dengan sang rawi tadi. Rawi ya diketahui dhabit, tapi tujuan paling intinya ialah menyelamatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tadi terkait dengan kepribadian gurunya. Allahul musta'an. Ini dalam semua ini. Nah, barakallah. Di sini menunjukkan ikhwan pentingnya keikhlasan, kejujuran dalam menimba ilmu agama Allah. Belajar ilmu agama bukan dalam rangka untuk bersangka-sangka, bersombong-sombong, sama bukan dalam rangka untuk supaya lebih tinggi daripada yang lain. Belajar ilmu agama dalam rangka untuk menghilangkan al-jahl dari diri kita masing-masing, dan dalam rangka untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Karena ketika ada orang yang lunak di bawah kamu upayakan supaya dia naik kedudukan ilmunya. Ketika ada orang yang sama kayak kamu, maka kamu upayakan untuk beroja bersama-sama dia. Ada orang yang fauqakum, lebih tinggi daripada kamu, maka kamu berupaya untuk mengambil fawaid daripadanya. Nah, barakallah. Ala kulli hal, ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Ini penyakit tidak hanya menimpa talabatul ilmi, tapi juga penyakit yang menimpa secara keumuman orang-orang yang menimba agama Allah. Kalau apa yang melakukan problem yang serius belajar para santri misalnya, juga menimpa yang di luar yang biasa hadir di majelis ilmu, pekanan, bulan dan macamnya. Banyak tipe-tipe orang yang demikian ya. Sebenarnya ngetes gurunya. Allahumma musta'an. Pandai. Hati-hati. Qala rahimahullah ta'ala, wa idza badalakal intiqalu ila syekhin akhar. Apabila nampak bagi kamu untuk intiqal, pindah ila syekhin akhar, pada syekh yang lain, fasta'dzinhu bidzalik, maka mintalah izin kepada dia untuk pindah. Di sini barakallahu fikum, sebelum pembahasan istidzan, yang antum harus perhatikan dengan nanti na'azakumullah, sebagaimana yang dibahas dulu yang sebelumnya, terkait dengan tariqatut talaqi. Ingat, jangan punya prinsip tupai, lompat-lompat. Baru sebulan di guru ini, pindah ke guru itu. Lah, tapi prinsipnya barakallahu fikum menjadi, ketika antum belajar sama seorang guru, maka selesaikan hajatnya kamu, niatnya kamu pada dia sampai selesai, sampai semuanya yang kamu kehendaki tercapai. Setelah itu baru pindah ke tempat yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, sebab intiqal, sebab kepindahan itu macam-macam. Paham? Yang pertama, engkau pindah dikarenakan memang kepingin mempelajari ilmu yang lain dari guru yang lain.
Paham ya? Sebab pindahnya itu untuk mencari ilmu yang lain dari guru yang lain. Talabul ilmi min syaikhin akhar, mencari ilmu dari guru yang lain. Ini yang dibahas oleh Syekh di sini ya. Di pembahasan sekarang ini. Wasani, seperti yang kedua barakallahu fikum ialah tamam antan takil ila syekhin akhar lin hirafi syekhikal awal. Engkau pindah kepada guru yang lain dikarenakan pada Allah ada penyimpangan prinsip pada gurumu yang lain, pada gurumu yang pertama itu. Kalau intikal yang jenis kedua ini barakallahu fikum itu dikarenakan prinsip al-bara'ah. Tamam? Belajar pada guru A. Ternyata ada penyimpangan pada guru A tadi. Ternyata semakin parah sampai pada tingkat diklaim oleh para ulama, diklaim oleh para masyayikh sebagai seorang yang menyimpang, yang munharif, yang bal, yang mobil. Kalau demikian jangan kemudian kamu minta izin sama gurumu, saya mau pindah ke si fulan. Yang maksudnya kamu pindah pada orang yang sunni, yang ahlu sunnah, yang gak bakal boleh sama gurumu. Jangan, itu menyimpang dalam etikatnya dia. Langsung dikarenakan sesuatu yang menyimpang sudah diklaim oleh para ulama sebagai orang-orang yang menyimpang. Itu prinsip bara'ah namanya. Pindah. Apakah dia gurumu atau siapa, pindah. Terkait dengan masalah akidah, masalah prinsip. Al-fadlillah wal-fadlillah barakallahu. Nah, sehingga jangan sampai kecintaan pada guru itu membuat kamu terus di sana. Ini kan guru saya, bagaimana dia guru saya? Tidak bisa, itu perkara prinsip ya. Barakallahu. Pindah. Ada intikal wajib ya. Harus pindah ke tempat yang lain yang sunni, yang salafi. Barakallahu. Itu berat. Yang kedua berat ya. Sangat berat. Kalau sudah terpatri dalam jiwamu itu kecintaan pada gurumu yang pertama. Apalagi kemudian diri kamu sudah tersibuk gitu katanya. Sudah tersibuk dengan gurumu yang pertama. Ilmunya, gayanya, tamam, semuanya sudah betul-betul sudah terbentuk oleh diri kamu. Menyimpang, disuruh pindah kamu, wah setengah mati. Biasanya muncul yang namanya atifiyah, perasaan segala macamnya, main gitu. Gimana, mengalahkan ilmu. Maka sebagai seorang talibul ilmi yang muwaffaq harus menggunakan ilmu dengan perasaan. Menyimpang. Guru. Sama ma'asalam. Assalamualaikum. Langsung pindah ke tempat yang lain yang lebih selamat untuk menyelamatkan prinsip agama. Nasihat. Itu upaya memberikan nasihat, memberikan masukan. Terus diklaim menyimpang oleh para ulama, jangan macam-macam sudah. Minggat, ya Allah berserah. Segera pindah ke tempat yang lain yang sunni untuk menyelamatkan ilmu dan prinsip manhaj. Adapun yang pertama tadi yang dibahas di sini barakallahu fiik. Barakallahu. Kamu sudah menyelesaikan hajat kamu di guru pertama. Kamu kepingin pindah ke tempat yang lain, di guru yang lain. Maka adabnya ialah istizan min syekhikal awal. Kamu minta izin pada guru yang pertama. Salam minta izin dengan baik. Salam jazakumullah khairan atas ilmu yang selama ini kau ajarkan pada kami dalam kebaikan dan segala macamnya. Maafkan saya atas terlalu banyak salah saya sama modal di sini. Akhirnya sudah selesai minta izin. Saat anak kepingin pindah ke tempat Ustaz Fulan sebelum belajar ilmu ini pada beliau dan segala macamnya. Kefayatu bagaimana pendapatnya ada. Kenapa ada adab yang semacam ini barakallahu fikum? Di antara faedahnya, memang hadzal ustaz atau hadzal syekh, guru yang pertama tadi itu, ketika engkau minta izin kepadanya pindah ke tempat yang lain, maka sang guru tersebut bisa memberikan masukan-masukan kepada kamu terkait dengan siapa guru yang paling pas untuk kamu ke sana untuk ilmu yang kamu cari. Karena pengetahuan kamu, informasi yang sampai pada kamu mungkin beda dengan guru.
Paham ya? Kalau yang namanya seorang guru, seorang syekh, informasi tentang para masyayikh lebih banyak ke dia daripada ke kamu. Gitu ya. Informasi para asatizah itu lebih banyak kepada ustaz kamu daripada kepada dirimu. Maksudnya ada syekh atau guru kamu dari barakallahu fikum bisa mengarahkan kamu ke tempat yang tepat. Kamu pengen belajar apa? Belajar ini bisa. Kalau ini antum bisa kesimpulan. Ini orangnya demikian. Lebih pas untuk antum. Hal awal. Kemudian faedah yang kedua barakallahu fikum ialah memungkinkan bagi guru kamu tadi itu untuk memberikan semacam prolog. Prolog kata pengantar, sejenis kata pengantar disampaikan kepada guru yang kedua. Dia akan ngomong kepada beliau tadi, Ustaz, ya Syekh, Fulan, dulu santrinya kita orang, dia orangnya begini, masya Allah. Dia mau ke tempatnya antum mengambil ilmu daripada antum jaga dia, kalau perhatikan dia ila akhirnya dikasih semacam wasiat dan amanah kepada guru kedua terkait dengan hal apa. Ini besar manfaatnya ya Pak. Itu kalau guru yang pertama tadi mukhlisun fi ilmihi, mukhlisun fi ta'limihi, enteng dia. Dia akan tunjukkan kepada perkara yang manfaat sama paling. Dan kalau guru pertamanya sudah nggak beres, wah macam pun kita dulu kamu sama dia. Mana kamu? Mau belajar ke bulan. Ngapain kamu ke sini? Sedih marah ya. Ngapain kamu ke sini? Itu nggak pandai itu, nggak bisa dia itu. Itu nggak punya ilmu, dia itu. Sini aja sudah. Repot saja kalau begini. Itu dikarenakan syekhul awalnya nggak mukhlis dalam dakwahnya, nggak mukhlis dalam taklimnya, nggak mukhlis dalam ilmunya. Allahumma musta'an. Yang dibahas sekarang yang mukhlis saja. Karena yang mukhlis itu tidak ada rasa keberatan ketika muridnya pindah, selama itu bermanfaat untuk dia. Fadhal masykurah. Mau kemana akan diarahkan ke tempat yang baik. Sini. Wah. Disebutkan di bawah itu buku saya ini, ada benda ini. Dari hasyiahnya lumayan ya Pak, faedah tentang Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ketika beliau mau pindah Morihlah, sebelumnya beliau belajar kepada Al-Imam Al-Furqani. Al-Imam Al-Furqani Morihlah. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah minta izin kepada Al-Furqani, minta izin untuk rihlah. Minta izin, anak mau rihlah. Kaya ra'yukum? Rihlah ke Nisabur atau rihlah ke Mesir? Yang mana nih? Maka disebutkan di sini kalau ke Mesir larinya kepada Ibnu Nahar. Kalau ke Nisabur ke murid-muridnya Al-Asam Al-Hadid, gurunya Al-Hakim Sayyid. Maka Al-Furqani rahimahullah memberikan masukan. Ini pentingnya faedah. Minta izin jawab dulu. Ahsan kamu ke Nisabur. Kenapa? Kalau kamu rihlah ke Mesir, yang kamu temui cuma satu, Ibnu Nahar. Ya kalau sampai ke sana dia masih hidup. Kalau enggak, sampai ke sana dia sudah meninggal, sudah pindah, maka fatat ke rihlah akan percuma begitu. Sudah jauh-jauh ke sana, enggak ketemu sama gurunya. Satu lagi, enggak ada lagi yang lain. Tapi kalau kamu rihlah ke Nisabur, kalau kamu tidak mendapati Al-Asam misalkan atau si fulan, di situ masih banyak ulama yang lain yang mungkin kamu temui. Dan kamu bisa mengambil ilmu dari sekian banyak ulama di Indonesia. Kamu bisa. Akhirnya Al-Baghdadi Al-Khatib rahimahullah mantap Indonesia. Ketika dia berangkat di surat kepada Surat Al-Furqani, surat ditujukan kepada Abu Nuaim Al-Asbahani An-Nisaburi. Ini kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Dikasih surat ke sana. Namanya prolog ya. Semacam kata pengantar bahwa
disebutkan tentang beliau ini. Kalau meninggal berubah dari ini, dikasih wasiat untuk memperhatikan dibawa ke sana, di seperti itu. Maka beliau pun sangat bersabur dan mengambil ilmu dari Ibnu Nu'aim dan juga dari yang lainnya dan mengambil faedah banyak dengan sebab dan lantaran wasiat dan bimbingan dari guru tersebut dan dikarenakan adabnya beliau istizan kepada gurunya ketika pindah ke tempat yang lain. Ini namanya guru yang mukhlis. Alhamdulillah dengan izin Allah Taala Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah pun akhirnya menjadi imam besar pada masanya. Sehingga berfaedah. Paham ya? Adapun kalau kemudian tahu-tahu pleng hilang, pulang, mana si fulan udah ada ini, sudah pulang tadi. Nggak datang, nggak izin, nggak ngomong, nggak apa, walailah, tahu-tahu hilang. Ini sudah alamat adamul adab ini. Paham ya? Atau pemberitahuannya pas sudah naik mobil, sudah berangkat naik bis, apa namanya? Armada taksi. Telepon, Ustaz, jazakumullah khair atas semuanya. Ana mau pulang, Ustaz, mau pindah ke tempat yang lain. Kamu di mana sekarang? Ustaz di bis, Ustaz. Nah itu, ini namanya khilaful adab. Apa susahnya, apa salahnya dari kamu untuk minta izin gitu? Apa karena malu, atau karena punya banyak kesalahan, atau uang kamunya kurang ajar, atau karena apa? Tak ada nanti, ada masalah. Dan insya Allah orang yang mukhlisun fi ilmihi, wa fi ta'limihi, wa fi da'wati tidak akan keberatan kamu pindah selama lebih baik. Kalau pindah ke tempat yang lebih jelek, ya jelas dilarang, jangan. Barakallah. Ini namanya istilah. Barakallah. Dan perhatikan, masya Allah ya. Ring hilang, kalau datang lagi. Ring hilang, datang lagi. Ring hilang, datang lagi. Begitu ya. Allah Ta'ala, la haula wala quwwata illa billah. Sebentar ya, nanti akan lagi. Menyusup. هذا مفهوم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك. Bila nampak bagi kamu untuk pindah ke syekh yang lain, maka mintalah izin kepadanya untuk itu. Fa'innahu ad'a li hurmati. Ini kata yang lain. Itu lebih menghormati sang guru.
wa amlaku liqalbihi fi mahabbati, dan lebih menguasai hatinya, menarik hatinya untuk semakin cinta kepada kamu. Walau utti 'alaika, dan menyayangi kamu. Artinya tindakan kamu itu tindakan yang penuh adab yang membuat sang guru itu semakin sayang pada kamu, semakin cinta kepada kamu. Artinya di mata guru kamu sebagai seorang murid yang penuh dengan adab sehingga dia lebih cinta kepada kamu. Ini biasanya akan dia ingat selalu. Fulan dulu murid saya, dia masya Allah begini. Ketika ketemu lagi sama kamu nanti, itu lain perhatiannya. Tanya, ketika teman normal gitu. Ketika ketemu sama kamu langsung tanya. Langsung gitu. Ada semacamnya apa ya? Ekspresi yang berbeda dari sang guru tadi. Dikarenakan adabnya kamu, penghormatan kamu kepada bisa mengambil hati sang guru dan bisa mendapatkan cintanya sang guru. Ya. Dan orang-orang yang sudah mengalaminya dan sudah banyak menyelami dunia semacam ini akan merasakan yang semacam itu. Barakallah. Nah, di sisi yang lain kamu pun juga akan terus ingat dengan guru tadi, merasakan kedekatan batin antara kamu dengan guru tersebut. Barakallah. Qala rahimahullah ta'ala ila akhir jumlatin minal adabi, sampai pada akhir jumlah dari adab-adab yang ada ini, sampai pada jumlah adab-adab yang lainnya. Ya'rifuha bitaba' kullu muwaffaqin mubarak, akan mengenalnya dengan tabiatnya sendiri setiap orang yang diberi taufik yang berkah. Karena adab itu perilaku seharian ya. Kenapa? Orang yang memiliki jiwa yang bersih, orang yang muwaffaq, tahu ini adab-adab yang bagus, etika yang bagus, sifat satunya ngerti ya. Ini semuanya wafa'an li haqqi syekhika fi ubuwatihi diniyah, dalam rangka untuk menunaikan hak gurumu terkait dengan ubuah diniyahnya dia. Bapak gurumu itu sebagai ubuah diniyah, bapak terkait dengan agamamu. Kalau bapak kandungmu ubuah diniyah, ubuah sulbiyah, bapak kandungmu. Au ma tusammihi ba'dul qawanin, atau yang diistilahkan oleh sebagian undang-undang qawanin dengan nama bismi raba'il adabi. Raba' susuan, al-adabi adab. Wa tusammihi ba'dul ulama lahu al-ubuwah diniyah al-aliyah, dan penamaan sebagian ulama dengan nama ubuwah diniyah lebih tepat. Wa tarkuhu ansab, namun ditinggalkan lebih tepat. Artinya enggak usah pakai istilah ubuwah diniyah, raba' adabi, pas guru. Qala rahimahullah, itu kuncinya sekarang. Wa'lam, tadi bertanggung. Annahu bi qadri riayati hurmatihi, bahwasanya dengan seukuran, dengan kadar memperhatikan kehormatan sang guru, yakunun najah wal falah, tercapainya kesuksesan dan keberuntungan. Wa bi qadril fauti, dan dengan kadar terluputnya tindakan tadi, yakunu min alamatil ihfaq, maka termasuk tanda-tanda kegagalan, kegoncangan murid tadi. Ini penegasan yang sebelumnya ya Pak ya. Ini sebagai kunci suksesnya seorang murid dalam belajar, beruntungnya dia dalam belajar pada gurunya tadi. Sabihun peringatan tadi. U'iduka billah min sari'il ajib, aku berlindung untukmu kepada Allah dari perbuatannya orang-orang ajam. Wa turuqiyah, dan pada papan-papan sufiyah. Wal mubtadi'atil khalfiyah, dan ahli bid'ah yang khalafiyah. Dalam bentuk minal khudu'il khariji an adab syara', dari ketundukan yang sampai keluar dari adab syariat. Ketundukan kepada sang guru yang sampai keluar dari adabnya syariat. Dalam bentuk min lahsil aidi, menjilat tangan gurunya. Silakan ya Pak. Jadi gurunya jadi gitu, terusnya ini ya benar. Kalau enggak barokah ilmu. Ada barokah syekh. Terus semuanya. Tergantung perhatikan ketika mereka lahsul aidi itu bukan dengan cara yang arogan, ya, tapi dengan cara yang nampak ketundukannya, sungkem gitu ya, dengan lututnya taruh di bawah, tangan gurunya
begitu dalam Allah Ustaz. Satu-satu giliran, masya Allah gurunya Barokah kata Allah Ustaz. Kata Mayajus, jelas itu merupakan khudu'un ta'atim. Yang lebih parah lagi banyak ya, banyak lagi sih. Yang sudah saya sampaikan sama antum bagaimana cara mereka orang-orang yang pernah mondok sama mereka ngerti soal. Kalau mau menemui gurunya di rumahnya, itu tidak boleh kemudian antum dari pintu berdiri di situ, diri nemui gurunya, tidak bisa, tidak boleh, tidak boleh. Ketika mau masuk, salam, assalamualaikum, boleh masuk, boleh. Duduk kamu harus berjalan menggunakan lututmu, kayak hadis dalam keraton. Nah, tahu ya. Lutut kayak kamu ngomong istirahat begitu, terus sambil terus begitu pelan-pelan maju terus sampai depan gurunya di atas kursi, kemudian sungkem, kadang nyium tangan, kadang nyium Allah kaki. Ini sudah rukuk atau sujud kepada seorang makhluk. Kepada diniatkan ya dekat ta'zim ibadah syirik ya. Allahul musta'an. Setelah itu mundur bentar. Nggak bisa kamu tergulung kayak gini, itu kurang ajar ya. Ngomongnya harus pelan. Ngomong saya ada hajat begini. Selesai. Nggak bisa kamu balik badan ngasih belakangnya kamu ke gurumu, kurang ajar itu. Harus mundur ke belakang. Sampai pintu sama berdiri habis sandal baru boleh berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jelas tindakan yang sangat menyimpang dari syariat dan sampai tingkatan syirik. Allahul musta'an. Wa taqbilil akdaf, mencium pundak. Jadi ketika ketemu makulan begini, cium pundak. Dan ini barakallahu fikum tidak mazmum secara mutlak. Bahkan dianjurkan barakallahu fikum ketika bertemu dari safar. Pulang dari safar, dari jauh, maka diperbolehkan untuk ma'anafah, saling berangkulan. Itu terdapat beberapa akar dari salafun saleh rahimahumullah taala. Wal qabdi 'ala al-yamini fil yamini washimal 'inda salam. Wal qabd, dan menggenggam tangan kanan dengan tangan kanan dan tangan kiri sekaligus ketika salam. Paham ya? Di gurunya cuma satu, saya kamunya dua. Tangan kanan dan tangan kiri sekaligus. Nah, ini pun juga demikian barakallahu fikum syai'is. Diperbolehkan, tidak terlarang. Disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya Al-Muhim, dibawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda Bukhari Muslim, "Allamani an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffaihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar aku tasyahud dalam keadaan telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau. Jadi Rasul menggunakan dua telapak tangan, Ibnu Mas'ud satu. Ya susah dilakukan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan dikarenakan tidak ada nas yang melarang, bahkan ada riwayat yang menunjukkan. Walaupun pada umumnya yang namanya musafahah jabat tangan dengan tangan satu gitu. Kalau ada yang punya kebiasaan harus dua begini, nah itu biasanya ada ekspresi lebih menghormati, lebih sayang, lebih terasa bersahabat begitu ya. Ada lah. Kahali tawaddutul kibal al-fal, seperti keadaan anak orang besar yang menyayangi anak kecil. Wal inhina 'inda salam, ini enggak boleh. Inhina ketika salam. Inhina itu menundukkan kepala. Ketika salam. Ada namanya. Ada pelarangan ini. Ini kan menundukkan kepala atau membubuhkan badan ketika dia salam.
Mana enggak? Itu biasanya orang mana itu? Mana enggak? Ini tangannya lain atau gimana cara tangannya itu? Gimana? Kiri. Gimana? Kiri ya? Hah? Kepala ini tangannya nggak begini? Oh biasa aja. Orang tua tangannya gini. Oh biasa aja. Nah, belum jauh ya Pak. Kalau jauh begini, Allah. Ini yang boleh. Nah ya juga. Ada belakangannya ya pasti masih. Nah, Allahumma musta'an. Alhamdulillah. Dia repot nih Ustaz mengikuti masyarakat luas. Itu otomatis kepalanya turun sendiri. Ya. Itu otomatis ya, Pak. Suara kan. Nah itu gerak sendiri dia. Allah Ustaz. Itu bayangkan ya. Ini gimana? Allah Ustaz. Allah pelihara. Wasti'mal al-alfaz ar-rakhwah al-mutaqabbilah, atau menggunakan lafaz-lafaz yang lembek-lembek yang rendahan. Sayyidi, Maulaya, ngomong sama gurunya. Sayyidi, Maulaya. Wa nahwiha min alfazul khadam al-'abid, dan yang semisal lafaz-lafaz pembantu dan budak. Jelas tak boleh ya. Jangan kan guru, rasul saya tidak mau. Ya. Dalam hadis yang sahih yang kita perlu dalam yang sahih, ketika dia mengatakan ya sayyidana wa ibnu sayyidina ya khairna wa ibnu khairina, itu mengatakan apa? Nama pada beliau sebagai sayyid pada dia. Ada majus. Ini banyaknya pada para pasar rasuliyah ya. Nah, ada kamu. Qala rahimahullah, "Anzur ma yaqulu al-'allamah as-salafi الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر فإنه خير السياق." Nah, kitab ini kita nggak punya. Katakan sama Syekh dalam bukunya, dalam sarannya, la a'riful kitab hada. Aku nggak ngerti buku apa ini. Walau qara'tuh, juga belum saya baca buku. Ini soal temin, lagi nah. Nah, saya nggak tahu buku apa ini. Nggak punya. Indah. Ala kulli hal barakallahu fiik, sebisa mungkin kita berusaha untuk memberikan adab yang bagus kepada seorang guru. Ini sebagai tanda keberuntungan dan keberhasilan kita dalam belajar ilmu, insyaallah. Qala rahimahullahu taala, yang berikutnya 9 lagi. Ra'su malika ayyuha talib min syaikhi, modalmu, Rasul Malik itu modal kamu. Ayyuha talib, wahai para santri, min syekhika, dari syekh kamu, ialah al-qudwatu bi salihi akhlaqihi, mencontoh kebaikan akhlaknya, wa karimi syama'ilihi, dan kemuliaan perangainya. Namun sebagaimana juga terangkan sebelumnya, ikhwan, salafun salih rahimahumullah taala, mereka tidak hanya belajar ilmu, tapi juga belajar adab. Di sebuah majelis halaqah besar seorang muhaddits, seorang syekh pada masa itu, sama sedikit sekali yang nulis ilmunya. Kebanyakannya yang burun ila samtihi wa hadihi wa akhlaqihi ila akhir. Caranya melihat saja, melihat bagaimana akhlaknya guru tadi, bagaimana perangainya, bagaimana ininya, bagaimana ininya. Semua terkait dengan masalah adab. Yang nulis ilmu sedikit. Barakallahu fikum, juga pentingnya perhatian mereka barakallahu fikum terkait dengan akhlakul karimah para seorang guru. Maka modal kamu wahai seorang talibul ilmi ialah mencontoh kebaikan akhlak gurumu. Amma talaqi wa talqin fa huwa rifqun zaid. Adapun talaqil ilm, menerima ilmu dan talqin, belajar ilmu, keuntungan tambahan. Demikian dikatakan sama Syekh Bakar rahimahullah. Ini kalimat kurang disetujui sama Syekh Ibnu rahimahullah. Dia mengatakan al-waqi' kata Syekh Ibnu Utsaimin, annat talaqi wa talqin huwal asl. Yang nyata justru talaqi ilmu dan talqin ilmu itu yang asal. Baru setelah itu dia mendapatkan tambahan mencontoh akhlak gurunya. Intinya barakallahu fikum, ala kulli hal seorang talibul ilmi harus perhatian dua-duanya. Talaqi ilmunya benar, talaqi ilmunya tepat,
juga mencontoh akhlak gurunya. Sehingga dia tersibghah. Nah, begitu bahasanya kalau sekarang itu. Tersibghah dengan gaya gurunya, perangai gurunya. Wallahul musta'an. Itu kenyataannya demikian ya, Pak. Tidak usah dipelajari pun juga demikian pada umumnya. Kalau dia belajarnya sama guru yang temperamen tinggi, terbawa dengan temperamen tingginya. Kalau dia belajar sama seorang guru yang senangnya yang keras begini terus, ya dia akan begini terus. Gitu ya. Ya bagaimana? Gini aja. Nah, tapi kalau belajar sama seorang guru yang Masya Allah yang bisa mengatur bagaimana murid-muridnya, bagaimana dia harus sikap keras, bagaimana dia harus sikap lembut, bagaimana begini, juga kan bisa mempengaruhi keadaan para murid. Yang ngajari beriak ya beriak, yang ngajari orang namanya diam ya diam, yang mengajari tenang ya tenang, sesuai dengan bagaimana cara gurunya dalam memberikan ilmu pada muridnya masing-masing. Itu otomatis ya Pak. Makanya dengan sekarang yang dicontoh itu yang terbaik dari guru tadi, akhlak yang mulia yang dimiliki sama guru. Sehingga syaikhuka syaikhun fil ilmi wa syaikhun fil adab. Lakin tapi kata beliau, ini juga penting untuk para sahabat. La ya'khudhukal indifa'. Jangan sampai engkau terbawa indifa', itu ekspresi berlebih. Kata-kata terdorong begitu. Fi mahabbati syaikhik, dikarenakan engkau cinta sama gurumu, berbuat sesuatu yang over ya. Akhirnya apa? Fataqa'u fi syana'ati min haitsu la tadri. Engkau terjatuh pada perkara yang jelek, syana'at yang banyak dicela sama orang lain. Dalam arti kamu enggak tahu. Wa kullu man yanzuru ilaika yadri. Sementara semua orang yang memandang kamu tahu. Ini kan enggak beres ini. Gitu. Terlalu over ekspresinya. Ekspresi kecintaan sama guru terlalu over. Contoh kata beliau, fala tuqallidhu bi sautin wa naghamah. Jangan kamu taklid, jangan kamu mencontoh dengan sangat suara gurumu dan naghamah gurumu. Kalau naghamah ya, lekak-lekuk suaranya itu. Ingat dengan fala tuqallidhu. Yang namanya taklid itu betul-betul ta'assubnya luar biasa. Harus dengan suara kayak gini. Dengan naghamah seperti itu. Wala misyatin wa harakatin wa hay'ah. Jangan pula taklid sama gurumu terkait dengan cara jalan atau harakah gerakan atau hay'ah sebuah keadaan. Fa innahu innama shara syaikhan jadilan fi tilka. Sesungguhnya gurumu tadi dia menjadi seorang guru yang jalil, yang mulia dengan itu semuanya. Dengan khasnya suara dia, dengan khasnya naghamahnya dia, dengan gerakan dia, dengan jalannya dia, dengan hayatnya dia. Itu dia. Kalau kamu maka fala tasqut ana, maka jangan sampai kamu jatuh bittabi'iyyati lahu fi hadhihi, dengan nyuntuh dia dalam poin-poin tadi. Ini juga muhim. Ingat bahasanya la tuqallidhu. Taklid itu ada unsur takallufnya. Gitu ya. Ini untuk suara gurunya. Dengarkan berkali-kali direkam suara gurunya tadi ketika sedang berapi-api direkam. Dan di mana di belakang itu direkam. Latihan dia. Kurang pas didengarkan lagi. Kalau punya bukan begini salah ya. Lagi terus takalluf. Pas ketika dia ditunjuk untuk khutbah Jumat, dikeluarkan sebuah kemampuan dia tadi. Itu dia khutbah. Semua orang bukannya hormat sama kamu, terus senyum mengetawakan kamu. Ya apa ya? Itu akhirnya. Kalau mereka ketawa sama kamu, kita tahu aja itu. Begitu selesai, curiga dia. Masalah temannya. Jadi kita apa? Ya, suci ya. Nah, kamu nyuntuh gurunya kan kamu. Kau tahu, itu kayak kamu kayak gitu. Tapi gua ada rasa aneh-anehnya gitu loh. Akhirnya kamu jatuh. Dengan sebab kamu taklid terkait dengan saut tadi. Jatuh ya.
Wah, guru kamu mulia terhormat dengan cara seperti itu. Tapi alami, benar kamu taklidi. Yang ini asli, yang ini tempaan. Jadi kan barang gitu ya. Jadi ada barang apa namanya, ada produk yang asli, yang ini imitasi. Jadi orang nggak senang dengan imitasi, senang yang asli. Terkait dengan cara saya seperti itu. Dulunya cara caranya alami bagaimana begitu ya, kalau dari soalnya begitu cara dia. Jadi sama dia diperhatikan cara itu dia. Mulai diikuti sama dia cara tapi kayak latihan lagi dilatih saja. Mantap juga cara itu. Akhirnya dia terbawa dengan itu. Teman-temannya melihat dia, ini kok jadi aneh jalan satu ini. Nah akhirnya kok jalannya beda sih. Ini kenapa? Dulu aku nggak begitu cara jalannya. Kok sekarang begini? Ini kayak kamu nurut dulu kau begini katanya. Iya, jadi lucu. Karena ini mesti ada yang beda antara guru dengan muridnya yang nyuntuh itu. Bedanya itulah yang bikin wagu kata orang Jawa. Bikin jelek. Allahul musta'an. Ingat dengan bahasa la tuqallidhu. Lain halnya barakallahu fikum kalau sudah terbawa dengan sendirinya. Itu sudah alami. Kalian untuk dengan sendirinya. Dikarenakan lamanya dia belajar sama guru ini, mulazamah sama guru ini, kemanapun dia ada terus diiringi, sehingga dikarenakan sering mendengar, sering melihat dan segala macamnya dari guru tersebut, otomatis dia terbawa dengan sendirinya. Kayak bicaranya, kayak ngomongnya, kayak caranya, tangannya gerak-gerak segala macamnya itu semuanya jadi terbiasa dengan sendirinya. Ini yang perkara. Dikarenakan tidak ada takalluf padanya. Dan ini begitu ya. Gitu ya, ini begitu ya. Kalau cuma setahun setengah pulang gitu ya, sibuknya kurang terasa. Tapi kalau sudah sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, apalagi sudah sama gurunya melawan buana, menghadapi berbagai macam kasus dan segala macamnya terus sama gurunya. Nah, itu sudah nggak jadi lupakan misalnya. Ini wajahnya. Menurut dikasih terus selesai dari tadi dia. Allah. Sampai ada yang komentar terkait dengan kita dulu waktu tahun 90-an. Ada yang komentar, semua orang-orang atau para santri-santri jebolan, begolan itu mesti ada irit-iritnya dengan gurunya dia. Kalau gurunya Allah, sama gurunya. Jadi ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang mungkin sepuhan-sepuhan, dan mesti ada miripnya. Mesti ada miripnya. Kalau yang seperti itu alam. Karena kalau saya nggak ada yang belajar khusus, tidak ada sih. Karena kan sebelumnya itu, karena ada yang belajar khusus di kali, ingat saya, lur ya Pak, lur. Karena nggak tahu langsung kan disertai gitu. Waktu itu, dulu kan pada ini sama kayak antum ini, pagi sampai zuhur, istirahat sampai asar, atau lagi. Zuhur itu ya. Kan waktunya orang istirahat. Maaf. Katanya ada sebagian santri gitu di kali itu dulu pondok belakangnya ada kalinya, kali kurang itu. Kali itu kan sepi biasanya, ada besar kali itu larian ramah. Ya itu kan ada yang tadi saya sebutkan teman-teman itu diikuti itu teman-temannya lagi yang nyaksikan, ada yang biru sedikit. Ini salah sedikit ya. Kalau kelihatan Allah bisa. Jadi kalau takalluf mayasus. Kalau enggak, maka juga Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Bid'ahul Qurra. Kutip kecil dengan pembaca di Yaman, karena belum tahu kalau punya. Namanya Bid'ahul Qurra, bid'ah yang terjadi pada ahli qiraat. Namam tadi taklidu sauti qari'in bi ain. Taklid dengan suara seorang qari persis. Takalluf dengan itu. Yang termasuk bid'ah al-Qur'an. Lumayan tadi.
Hanya taklid. Ini namanya ini baik yang terjadi atau tidak terjadi. Alami atau takaluf tidak tadi. Kadang takaluf sengaja dipas-paskan. Pak seneng sama Misyari ini. Wah itu sudah di situ terus itu anunya. Masya Allah. Kemudian bahasanya pun juga persis disamakan kayak Misyari terus kita atas. Yang senang sama siapa lagi? Oh itu. Tidak ngerti ya. Itu juga termasuk bid'ah qurra. Ana boleh halal. Sehingga yang dituntut itu akhlaknya ya. Jangan suaranya, jangan cara bergeraknya, jangan cara jalannya, jangan kepandaian main bolanya. Biasa ya, tapi itu akhlaknya, perangainya, sepertinya yang bagus. Allah ya. Ada orang insyaallah. Sehingga nanti hal-hal yang harus dicontoh dan yang tidak. Adapun poin yang berikutnya insyaallah akan dibahas pada pertemuan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau cium tangan diperbolehkan sebagai mereka berpendapat diperbolehkan orang yang saleh, yang alim, yang zuhud. Tapi tidak boleh ada unsur seperti ta'awun.